Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai belajar dan bekerja. Dalam Matius pasal 25 memberitahu kita ketika Tuhan datang kembali, dia berkata kepada hamba-hambanya yang setia, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Jika hari ini kita bisa belajar dengan baik, ketika Tuhan datang, dia akan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Hari ini adalah waktu kita untuk belajar. Sampai Tuhan datang, barulah waktu kita melayani dengan sebenarnya. Mungkin ada saudara-saudari berpikir itu dalam masa kerajaan, bukan dalam kekekalan. Tetapi Wahyu pasal 22 memberitahu kita dalam kekekalan kita masih tetap melayani Allah. Hari ini tujuan Allah mengatur kita di tengah-tengah anak-anaknya adalah agar kita dengan mereka bersama-sama belajar melayani Allah. Pekerjaan kita dalam waktu hari ini adalah persiapan untuk pelayanan dalam kekekalan. Dalam Matius 25 ayat 23 ini memperlihatkan kepada kita jika dalam kehidupan kita hari ke hari kita mau terus belajar dan setia seperti kedua hamba ini, maka kita akan diakui sebagai hamba yang setia dan akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Namun sebagai anak-anak muda, sekarang terkadang kita hanya mau mengeluh-mengeluh saja, mengasihani diri kita sendiri. Contohnya, dalam pembinaan kita sekarang ini, saudara-saudari, kita seringkali mengeluh, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Padahal jika kita mau untuk belajar memahami maksud dan tujuan pembinaan kita ini adalah untuk membangun karakter kita menjadi seperti Kristus, dan pembinaan ini membantu kita dalam belajar menjadi pemimpin yang berani berdiri di depan memberitahukan memberitakan kebenaran. Jika kita sungguh-sungguh belajar dan bekerja, maka akan ada hasilnya. Ketika kita sudah selesai dari tempat ini, kita mempunyai karakter yang baik dan mental yang baik untuk berdiri dan menyampaikan pendapat kita. Dan bonusnya pasti kita mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang besar, baik dalam dunia kerja, kita besok, dan lain-lain. Celaka buat kita saudara-saudari jika hari ini kita tidak mau belajar dan bekerja. Kita akan seperti hamba yang menyembunyikan talenta yang sudah Tuhannya berikan itu, saudara-saudari. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1, tampaklah di sana ada satu Petrus yang sama sekali berbeda dengan Petrus dalam keempat kitab Injil. Boleh dikata dia sudah keluar dari maksud dirinya sendiri. Dia mengerti Alkitab, juga mengerti nubuat. Dia mengetahui bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Meskipun di kemudian hari dia pernah gagal lagi, tetapi dia sudah belajar cukup banyak. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita mau belajar melayani Tuhan, kita harus belajar keluar dari maksud diri kita sendiri. Jika tidak, di hadapan Allah kita tidak akan banyak berguna. Kita harus ingat semua pelayanan tergantung pada Allah masuk ke dalam kita, lalu keluar lagi dari dalam kita. Di atas diri kita, Allah masuk kemudian keluar lagi. Barulah adalah pelayanan. Kalau hari ini kita tidak membiarkan Allah masuk dan keluar lagi, kita hanya bisa membuat orang menjamah otak kita, tidak bisa membuat orang menjamah Allah yang ada di dalam kita. Kalau kita dengan kuat hidup dalam maksud kita sendiri, kita tidak akan bisa membuat orang lain bertemu dengan Allah. Kalau kita mau membuat orang lain bertemu dengan Allah, kita harus belajar keluar dari maksud diri kita sendiri. Bahkan dalam hal doa pun harus belajar keluar dari maksud sendiri. Ketika kita keluar dari maksud diri kita sendiri dan masuk ke dalam maksud Allah, kita baru bisa mempunyai pelajaran yang sungguh-sungguh dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Demikianlah, bukan hanya di dalam waktu kita bisa berjalan bersama Tuhan, kelak dalam kekekalan juga bisa meraja bersama Tuhan, bahkan mempunyai pelayanan yang lebih indah. Semoga Tuhan membelas kasihani kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.